Gue harus telepon papanya Rere. Halo Om, ada apa? Saya temannya Rere, Om harus ke sekolah Rere sekarang juga. Apa yang terjadi sama Rere? Sepertinya ada yang sengaja mau bikin Rere pingsan dan mau cari gara-gara sama Rere. Apa? Ada yang berani macam-macam sama Rere? Ini nggak bisa dibiarin. Orang itu harus menerima pelajaran. Kamu tunggu di sana ya, saya kesana sekarang. Iya Om. Rere, kenapa kamu bisa jadi kayak gini nak? Tadi Rere dikasih bekal sama temennya dan Rere merasa gak enak badan Om. Hah? Teman mana yang kasih dia bekal? Saya mau ketemu sama dia. Buat apa Om mau ketemu sama dia? Saya akan memberi dia pelajaran. Ya udah kalau gitu saya panggil orangnya kesini dulu ya Om. Cepat, saya tunggu. Mana orang yang udah bikin Rere pingsan kayak gini? Tuh orangnya udah saya panggil Om. Hai Om. Angel, kenapa kamu bisa di sini? Kenapa? Kaget kalau aku yang udah bikin Rere pingsan. Kenapa kamu ngelakuin ini sama Rere? Hah? Karena aku tahu dia anak selingkuhan papa. Kalau kamu tahu seperti itu, harusnya kamu sadar dia juga saudara kamu. Enggak, aku nggak mau punya saudara kayak dia. Tapi kenapa? Dia anak yang baik kok. Anak baik menurut papa aja kali. Aku tuh nggak suka sama dia. Gara-gara dia, papa sering banget tinggalin rumah. Yaudah, kalau kamu udah terlanjur tahu, papa bakalan ceritain. Udah ceritain aja. Mama kamu itu kurang perhatian sama papa. Sampai akhirnya papa cari perhatian di luar dan papa bertemu dengan mamanya Rere. Aku gak peduli lah apapun alasannya itu, aku tetap gak suka sama Rere. Kamu benar-benar keterlaluan. Papa akan memberi kamu pelajaran. Papa gak bakalan kasih kamu uang jajan lagi. Apa? Semuanya, tolong bawa Rere ke rumah sakit sekarang. Iya Om. Iya Om. Ih, papa pilih kasih banget deh. Anak mama yang paling cantik kenapa? Aku udah ketemu mas sama anak selingkuhannya papa. Wah, terus gimana? Aku bikin dia pingsan dan papa malah ngebela dia dan bawa dia ke rumah sakit. Mama mikir aja coba. Hahaha. Kok mama malah ketawa sih? Kamu tenang aja, karena apapun yang terjadi, harta papa akan menjadi hak istri pertama. Bener juga, pada akhirnya aku bakalan jadi kaya raya dan Rere bakalan tersingkirkan. Tuh anak mama pintar. Rere maafin papa, semuanya gara-gara papa. Rere please bangun. Berikan papa kesempatan satu kali untuk ngobrol sama kamu. Apapun yang kamu mau bakalan papa kabulkan nak. Om, kamu temennya Angel kan? Iya Om, selama ini saya temenan sama Angel dan sikap Angel ke Rere emang kurang menyenangkan. Maksud kamu gimana ya? Selama ini Angel suka pamer Om ke Rere karena Angel punya segalanya sementara Rere nggak punya apa-apa. Tapi Rere tetap sabar. Saya kasihan sama Rere. Saya temenan sama Angel juga terpaksa. Kalau saya nggak temenan sama Angel, dia bakalan ngajak anak-anak yang lain buat ngejauhin saya. Angel benar-benar keterlaluan. Aku akan memberikan seluruh hartaku untuk Rere. Setelah dia bangun, aku akan meminta tanda tangannya. Semoga Rere cepat sembuh ya Om. Terima kasih ya Elsa. Gue harus bilang ke Angel nih. Halo Angel, kenapa sih lo telepon dalam keadaan seperti ini? Gue tuh lagi pusing tau gak? Gak tau diri banget sih, gue cuma mau nginfoin lo kalau harta papa lo akan jatuh ke tangan Rere semuanya. Apa? Keterlaluan banget sih papa. Setelah Rere bangun, papa kamu akan meminta tanda tangannya dan harta papa kamu semuanya akan jatuh ke tangan Rere. Ini gak bisa dibiarin, gue bakalan ngelakuin sesuatu supaya Rere gak bisa tanda tangan. Kalau Rere bangun bisa bahaya, bisa-bisa papa suruh dia tanda tangan dan seluruh harta papa akan menjadi milik Rere. Gue harus minta bantuan Tak. Halo Tak. Kenapa Angel? Lo anak pemilik rumah sakit yang sekarang ngerawat Rere kan? Iya, kenapa ya? Karena cuma lo yang memiliki akses keluar masuk di rumah sakit. Gue mau minta tolong supaya lo bikin Rere gak bisa bangun lagi. Hah? Tapi kenapa? Kasian banget Rere. Enggak, gue tetap gak suka karena dia anak dari selingkuhan bokap gue. Kalau gue ngebantuin lo, gue dapat apa? Lo kan sering gak naik kelas, nanti gue kasih contek di seluruh mata pelajaran ujian gue gimana? Beneran ya? Iya. Papa kangen sama kamu Rere. Permisi Om. Tak temennya Rere ya? Iya yang tadi bantuin Om bawa Rere ke rumah sakit Om. Ada apa ya Tak? Om capek gak? Kalau Om capek biar saya yang gantiin Om buat jagain Rere. Tapi Om percaya aja sama saya pemilik rumah sakit ini. Ya udah kalau gitu terima kasih ya Tak. Iya Om. Halo Angel. Gimana Tak? Berhasil gak? Gue udah suntikin sesuatu ke infusannya Rere. Harusnya dia gak bangun sih. Wah terima kasih ya Tak. Sama-sama Angel, jangan lupa kasih gue nyontek ya di sekolah. Iya lo tenang aja. Tak pasti masih jagain Rere. Loh Tak kemana? Permisi, apakah bapak keluarga dari pasien Rere?
Betul sekali Bu Dokter. Menurut hasil analisa sebentar lagi Rere akan siuman loh Pak. Wah seriusan dok, kira-kira berapa menit lagi ya? Sekitar 5 menit lagi, saya permisi ya. Wah terima kasih Bu Dokter. Ini udah lebih dari 10 menit tapi kenapa Rere masih belum bangun juga ya? Bu Dokter! Ada apa ya Pak? Anak saya kenapa masih belum siuman juga ya? Harusnya sih udah, tapi nggak tahu kenapa Rere belum bangun Pak. Tolong saya ingin sekali ngobrol dengan anak saya Bu Dokter. Saya cek sebentar ya. Tapi anak Bapak masih bernafas Pak. Tapi kenapa dia belum bangun juga? Biasanya ada yang salah menyuntikkan cairan. Saya akan segera cek CCTV, nanti saya info kembali ya Pak. Iya, tolong ya Bu Dokter. Baik. Papa, gimana keadaan anak kesayangannya? Sebentar lagi dia bakalan bangun kok. Oh gitu, aku kira dia udah gak ada. Jaga ya mulut kamu Angel. Pak, saya sudah cek CCTV dan ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam infusan anak Bapak. Hah? Siapa dia dok? Anak dari pemilik rumah sakit ini. Apa? Tak ya orangnya. Bisakah saya bertemu dengan dia? Saya sudah melaporkan hal ini kepada orang tua Tak dan sebentar lagi Tak akan datang untuk mempertanggungjawabkan semuanya Pak. Om, saya minta maaf. Kenapa kamu melakukan ini Tak? Saya terpaksa Om. Tak? Terpaksa kenapa? Saya cuma disuruh. Siapa? Angel Om. Heh, lo jangan asal nuduh gue ya, lo punya bukti nggak? Angel, kamu lagi. Kalian semua kok nuduh aku sih? Kalau Om gak percaya, Om putar ulang aja riwayat telepon saya. Sini Tak. Angel, kalau terbukti kamu yang salah, Papa akan berpisah dengan mama kamu dan Papa akan keluarkan kamu dari sekolah. Paham? Apa? Wah, dompet siapa ini? Ih, jangan Angel, itu punya Pak Guru. Biarin, emang gue peduli. Angel, kenapa kamu pegang dompet Bapak? Ini loh Pak, tadi saya ngeliat Rere mau nyolong dompet Bapak, jadi saya rebut dari dia daripada duit Bapak hilang kan? Apa? Rere, bener-bener keterlaluan ya kamu. Nilai kamu bakalan Bapak kurangin. Apa Pak? Tapi saya nggak melakukan hal itu. Malahan yang pegang dompet Bapak tadi itu Angel dan saya nanya kenapa dia pegang dompet Bapak. Mana ada pencuri yang mau ngaku. Keterlaluan banget sih lo Jo. Loh itu kan si Rere, gue panggil ah. Gak usah. Kenapa Jo? Dia tuh barusan ketahuan mau ambil dompetnya Pak Guru tahu. Iya gak apa-apa kali, gue kan gak ada masalah sama dia. Kenapa gue gak boleh sapa dia? Lo belum tahu aja, dia tuh sering banget ngomongin lo di belakang. Hah? Masa sih? Perasaan gue gak ada masalah apa-apa lo sama dia. Udah, mending lo gak usah dekat-dekat lagi deh sama dia. Tapi sebenarnya lo tahu dari siapa sih Jo? Dia itu ngomongin lo depan temen gue dan temen gue kasih tahu gue. Temen lo siapa orangnya? Lo gak perlu tahu siapa orangnya karena kalau gue kasih tahu siapa orangnya kan kasihan dia jadi terseret-seret nanti. Gitu ya, ternyata temen gue yang baik cuma lo, Rere cuma pura-pura baik sama gue. Elsa, kalau nggak ngejawab gue sih, emangnya gue ada salah ya sama lo? Lo pikir aja sendiri, lo ada berbuat salah gak sama gue? Gak ada sih. Berarti lo emang gak tahu diri. Tapi gue emang merasa gak ada salah sama lo. Udah deh, lo gak usah banyak ngomong. Mulai sekarang lo harus menjauh dari gue. Apa? Sayang, kamu kenapa? Gak ada lagi yang mau temenan sama aku. Kok tiba-tiba kamu ada salah sama mereka? Aku tuh merasa aku gak punya salah sama mereka, tapi gak tahu kenapa mereka semua tuh menjauh dari aku. Pasti si Rere ngadu deh ke pacarnya. Gue gak bisa biarin ini terjadi. Gue harus dapetin Aiden. Ya udah, kamu yang sabar ya sayang. Aku bakalan selalu ada kok buat kamu. Makasih ya sayang. Aiden. Angel, ada apa ya? Gue barusan ngeliat lo ngomong sama Rere. Lo masih mau ngomong sama cewek itu? Kenapa lo ngomong gitu ya? Jelas gue mau lah, dia kan pacar gue. Lo gak tahu aja apa yang dia udah lakuin di belakang lo. Hah? Emangnya Rere kenapa? Dia cewek baik-baik kok. Dia itu udah selingkuh sama Tata. Lo tahu dari mana? Gue tahu dari Elsa. Elsa kan gak pernah bohong. Berarti bener Rere selingkuh sama Tak. Iya, mending lo putusin dia aja deh. Rere. Hah? Tumben kamu manggil aku pakai nama. Kenapa? Aku mau kita putus. Putus? Tapi aku ada salah apa sama kamu? Gak usah pura-pura gak tahu deh. Emangnya kamu gak tahu kalau aku tahu kamu selingkuh sama Tak? Hah? Aku gak pernah selingkuh sama Tak. Kamu dengar dari mana coba? Elsa yang kasih tahu aku.
Elsa udah ngejauhin aku tanpa alasan, sekarang dia mau nuduh aku sembarangan. Dia nggak mungkin nuduh sembarangan, dia nggak pernah bohong. Iya, terus kamu lebih percaya dia daripada aku? Iya, karena dia jauh lebih bisa dipercaya daripada kamu. Terserah kamu deh, Aiden. Heh, Elsa, ngapain lagi lo datang ke depan gue? Gue kan udah bilang jauh-jauh dari gue. Gue demen jauh ya dari hidup lo, tapi gak nuduh gue sembarangan juga kali. Nuduh lo gimana? Gue gak pernah berurusan ya sama lo. Bahkan lo yang ngomongin gue duluan. Heh, gue gak pernah yang ngomongin lo. Dan barusan gue denger dari Aiden, katanya dia denger dari lo kalau misalnya lo yang cepuin ke Aiden kalau gue selingkuh sama Tak-Tak. Hah? Gue gak pernah ngomong kayak gitu loh. Gak jelas tau gak sih kalian? Kok Aiden gitu sih? Heh Aiden. Elsa, ada apa? Gue emang tahu kalau Rere ngomongin gue dari belakang, tapi gue gak pernah ngebales perbuatan dia, apalagi bilang ke lo kalau dia selingkuh sama Tak-Tak. Tapi kata Angel, lo yang kasih tahu dia kalau lo ngelihat Rere itu selingkuh sama Tak-Tak. Gue gak pernah ngelakuin itu, atau jangan-jangan selama ini Angel bohong. Bohong? Emangnya dia pernah ngebohongin lo? Dia pernah ngomong ke gue kalau Rere itu suka ngomongin gue dari belakang, atau jangan-jangan itu bohong ya. Buktinya sekarang aja dia bohong kalau gue yang cerita ke lo Rere itu selingkuh sama Tak-Tak. Kalau gitu kita perlu ketemu sama Angel buat mastiin semuanya. Ayo. Seneng banget sekarang Rere dijauhin sama teman-temannya. Heh Angel. Angel, kita perlu ngomong sama lo. Kalian mau ngomongin apa ya? Ini tentang Rere. Nanti aja ya, gue gak punya waktu. Soalnya papa gue ajak gue pergi ke luar negeri. Jangan bilang sekarang lo bohong lagi, Jal. Kita butuh penjelasan lo. Gue gak bohong kok, papa gue beneran mau ajak gue ke luar negeri. Jangan sampai gue nanya papa lo buat ngebuktiin kalau lo beneran diajak ke luar negeri, atau enggak. Kalau ternyata terbukti enggak, berarti selama ini lo bohongin kita semua.